Menak Yakut dikecam MUI, Muhammadiyah, PKS, dibela Gus Nadir. Ditulis oleh Ayas di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Kembali lagi bersama saya Ayas setelah sekian lama vakum karena kesibukan. Alhamdulillah saya baru memiliki putra, jadi 2 atau 3 bulan kemarin vakum tidak nulis. Awal Agustus ini saya memutuskan untuk mencoba menulis kembali. Semoga pembaca setia saya masih sudi untuk penulisan saya. Masih soal ucapan selamat Hari Raya Nauruz dari Menteri Agama Yakut Khalil Khaumas pada pemeluk Bahai yang menuai kontroversi. Sebenarnya video Menak Yakut mengucapkan selamat Hari Raya Nauruz kepada umat Bahai dipublis pada 26 Maret 2021 di akun YouTube Bahai Indonesia. Namun entah kenapa sekarang baru viral dan menuai kontroversi. Berikut sedikit kutipan pernyataan Menak Yakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB, kata Gus Yakut. Pernyataan Menak Yakut sekilas memang cukup janggal, sebab masyarakat Indonesia jarang yang mengenal agama Bahai. Tidak sedikit yang menilai pernyataan protes dan menganggap Menak Yakut kebablasan dengan alasan klise. Agama Bahai tidak diakui di Indonesia. Seperti kita tahu, hanya ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Ada beberapa pihak yang memprotes, mengkritik dan mengecam pernyataan Menak. Setidaknya ada 3 pihak besar yang memprotes, mengkritik, dan mengecam pernyataan Menak, yaitu MUI, Muhammadiyah, dan PKS. Pertama, sebagaimana yang dilansir CNN Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis meminta pemerintah tidak salah menyikapi keberadaan agama Bahai. Sebelumnya agama itu jadi sorotan publik usai mendapat ucapan selamat Hari Raya dari Menteri Agama Yakut Khalil Khaumas. Khalil menyampaikan Indonesia hanya mengakui 6 agama. Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyamaratakan perlakuan antara 6 agama yang diakui dengan agama lainnya. Khalil mengatakan negara melindungi pemeluk agama apapun. Namun ia berpendapat pemerintah tidak perlu melayani apalagi memfasilitasi agama selain 6 agama yang diakui. Saat ditanya soal sikap MUI soal keberadaan Bahai, Khalil tak menjawab gamblang. Ia hanya menyebut MUI sedang mengkaji sikap tentang agama tersebut. Kedua, sebagaimana yang dilansir detik.com, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat menganggap aneh perihal ucapan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB ke komunitas Bahai dari Menteri Agama Yakut Khalil Khaumas. Sebab komunitas Bahai menurutnya bukan termasuk agama dan keyakinan resmi yang diakui pemerintah. Dadang mengatakan sebagai pejabat resmi pemerintah, Yakut seharusnya disiplin mengikuti aturan yang ada, dalam arti hanya mengucapkan kepada agama yang resmi diakui pemerintah. Dadang mengaku khawatir akan ada kecemburuan dari keyakinan lain, sebab menurutnya ada banyak keyakinan di Indonesia. Ketiga, sebagaimana yang dilansir sindonews.com, ucapan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB ini ke komunitas Bahai oleh Menteri Agama Yakut Khalil Khaumas terus mendapatkan kritik. Kali ini kritikan dari anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bukhari Yusuf. Menurut Bukhari, masih bisa dimengerti jika Yakut Khalil Khaumas atas nama pribadi atau ketua organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB ke komunitas Bahai. Namun ketika atas nama menteri, hal itu kok terasa berlebihan, sebab masih diperselisihkan apakah Bahai itu agama atau aliran. Namun ucapan selamat Hari Raya Nauruz dari Menak Yakut kepada umat Bahai yang menuai kritik dan kontroversi dibela oleh Gus Nadir. Dalam akun Twitter Hasanah GNH atau Gus Nadir menulis, "Pip @Abu Bakar Segaf yang kami sayangi, panjenengan bilang Bahai sesat dari ajaran Islam. Gus Yakut malah menganggap mereka agama tersendiri, bukan bagian dari agama Islam. Lantas masalahnya di mana, Bib? Kalau Gus Yakut bilang mereka bagian dari agama Islam baru bermasalah. Gimana, Bib? Selain 6 agama resmi yang diakui, banyak sekali agama lainnya di Indonesia. Mereka bebas beribadah sesuai jaminan konstitusi. Hanya saja tidak difasilitasi oleh negara, nggak dapat dana dan nggak punya dirjen di Kemenak sebagaimana 6 agama resmi. Demikian, Bib." Abu Bakar Segaf. Cuitan tersebut dalam rangka merespon orang-orang yang memprotes Menak Yakut dengan alasan agama Bahai bukan agama resmi yang diakui di Indonesia. Padahal selain 6 agama resmi yang diakui, banyak sekali agama lainnya di Indonesia. Mereka bebas beribadah sesuai jaminan konstitusi, hanya saja tidak difasilitasi oleh negara. Begitu pembelaan Gus Nadir kepada Menak Yakut, dan saya sangat setuju. Setiap orang bebas menganut kepercayaan dan agama tertentu serta beribadah sesuai keyakinannya tersebut. Bagaimana menurut Anda? Tunjangan PNS Solo dipotong demi tangani corona, nggak usah diributkan.
itu urusan internal. Ditulis oleh Widodo SB di SeaWorld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ada berita mengejutkan datang dari Surakarta atau Solo terkait langkah penanganan dampak COVID-19 yang diambil oleh Pemkot Solo. Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo, membuat kebijakan memotong tunjangan, tepatnya tambahan penghasilan pegawai atau TPP Pegawai Negeri Sipil atau PNS di lingkungan Pemkot Solo. Seperti saya baca dari lansiran detik.com, Sabtu pagi 30 Juli. Namun kebijakan yang diarahkan untuk menambal defisit anggaran Kota Solo tersebut bukanlah keputusan sepihak dari Wali Kota, melainkan sudah berdasarkan persetujuan bersama. Menurut Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, kebijakan tersebut sudah dibahas bersama Badan Anggaran atau Banggar DPRD Solo dan telah disetujui oleh DPRD Solo. Totalnya senilai 19 miliar rupiah yang tak hanya berupa pemotongan tunjangan bagi para PNS Solo, tetapi sekaligus berupa semua kegiatan yang terkait aktivitas para abdi negara di kota Solo itu, termasuk pembangunan gedung BPBD, kegiatan dinas ditunda, makan minum, dan sebagainya. Meski mendukung penuh kebijakan tersebut, pengecualian untuk pemotongan TPP diusulkan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo, khususnya yang ditujukan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas. Alasannya mereka tidak mendapatkan insentif dari pemerintah. Berbeda dengan nakes rumah sakit yang mendapat insentif sekalipun mereka sama-sama menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Usulan ini seperti dilansir dalam laman detik.com masih akan dicek dan dipastikan dahulu oleh Gibran karena terkait ketersediaan dana untuk penanganan COVID-19 yang sempat mengalami defisit sampai 92 miliar, tetapi kini kabarnya sudah teratasi. Bagi saya, tak ada yang aneh dengan kebijakan ini. Gibran selaku wali kota sudah berkoordinasi dengan DPRD Solo dan mendapat persetujuan. Jadi bisa dibilang kebijakan ini adalah urusan internal dari wali kota dan DPRD Solo selaku pembuat kebijakan resmi terkait pandemi COVID-19. Meski mungkin akan ada ketidakpuasan atau sedikit protes dari para PNS karena TPP-nya dipotong, ya tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Tetapi sebaiknya mereka juga belajar untuk memahami keadaan yang ada, apalagi jika mereka mau mengingat bahwa sebagian dari saudara-saudara sebangsa mereka yang berprofesi non-PNS sudah sejak lama menerima gaji yang tidak utuh karena jam kerja yang tidak utuh ketika ada kebijakan semacam PPKM. Sebagian lagi bahkan ada yang menerima THR dengan cara diangsur jika memang keadaan keuangan perusahaan tidak memungkinkan. Beda lagi dengan para pedagang kecil atau usaha UMKM yang pastinya mengalami penurunan omset penjualan sampai merugi karena adanya pembatasan di sana sini yang ditetapkan oleh pemerintah ketika kondisi darurat. Meski seminggu terakhir agak dilonggarkan lagi, jadi saya harap tidak ada yang mengeluh atau protes terlalu keras. Cukup dibahas bersama pasangan saja, atau kalau masih jomblo ya curhat sama sohibnya. Tidak usah sampai keluar-keluar ke media daripada nanti malu sendiri. Itu kalau ada, tapi saya harap tidak sampai begitu karena kita sama-sama ada dalam situasi prihatin. Selain itu, langkah yang dilakukan oleh Pemkot dan DPRD Solo ini terbilang masih sangat wajar dan tidak buruk-buruk amat jika misalnya dibandingkan dengan kepala daerah mana itu yang mengaku sudah kehabisan uang tapi malah sibuk keluar-keluar di media daripada menunjukkan upaya yang lebih keras lagi untuk menangani dampak pandemi provinsi yang dipimpinnya. Ada lagi tuh yang kabarnya sampai ngemis-ngemis ke kedutaan besar negara sahabat di provinsinya yang kebetulan saja mereka berlokasi di sana karena status sebagai ibu kota negara. Sudah berniat minta-minta pakai melangkahi wewenang dari Kementerian Luar Negeri pula. Untungnya rencana ini segera ketahuan dan kabarnya surat itu pun ditarik meski tetap rasa malunya akan sukar terhapuskan begitu saja. Bahkan menjadi rekam jejak sejarah yang memalukan negeri ini. Pemimpin macam apa itu kok sama sekali tidak solutif, namun giliran mengakui situasi yang terlihat membaik nomor satu deh seperti pahlawan kesiangan. Giliran ada masalah dan program gagal yang dijadikan sasaran kemarahan adalah anak buahnya. Padahal yang tidak baju sebenarnya pemimpinnya itu sendiri. Gubernur siapa sih yang terakhir saya sebut ini? Pilihan Anda bukan? Jadi yuk kita tanggapi slow saja soal kebijakan pemotongan TTP bagi para PNS di lingkungan Pemkot Solo yang sudah diputuskan bersama wali kota dan DPR di Solo tersebut. Kalau misalnya ada politisi dari daerah lain bahkan dari pusat yang kebetulan membaca berita ini lalu mencoba manas-manasin situasi, ya kita senyumin saja. Wong bukan duit mereka juga kok yang dipotong. Begitulah kura-kura. Mana menurut Anda?